Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, selamat wabarakatuh. siang anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Siang, Dan Pak. Baik, sebelum mulai kegiatan, kita baiknya doa terlebih dahulu. Coba Ketua kelas. Saya, Pak. Ya, Bu Anggun, silakan Anggun. Dipimpin doa. Siap gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Anggun. Baik, sebelum mulai kegiatan, nanti kalau misalnya Bapak bilang selamat siang, siang, yes gitu ya. Nanti kalau misalnya Bapak tepuk semangat, nanti tepuknya semangat, yes gitu ya. Siap, Bapak. Baik. Selamat siang anak-anak Bapak. Salah ya, Pak. Selamat siang, Dona. Siang, yes. Anak-anakku ini belum pada minum air mineral kayaknya nih ya. Ayo diulang. Iya, Pak. Selamat siang anak-anakku. Udah siang, Pak. Ayo diulang. Siang, yes gitu, Gena. Semangat. Salah lagi, Pak, saya. Dedi, konsentrasi. Iya, Selamat Pak. siang anak-anakku. Siap. Iya. Gini ya, Pak? Walaupun iya. bener. Oke. Walaupun udah siang, kita tetap harus semangat ya. Itu. Iya. Baik. Tepuk semangatnya gimana? Tepuk semangat. Terima kasih, masih fokus ternyata walaupun siang-siang biasanya pada ngantuk kan ya. Baik. Iya. Nanti kan dibeliin es, Pak. Iya, nanti dibeliin es sama orang tuanya masing-masing ya. Iya. Iya. Yuk, balik lagi. Kita lihat, Bapak pengen tahu dulu hari ini ada yang tidak hadir tidak ya? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Masuk semua, Pak. Iya, masuk semua. Ini kelas-kelas yang Tadi kompak. Bayu mau bolos, Pak. Bayu, Pak. Tadi Bayu? mau bolos ngajakin saya. Iya, Pak. Bayu dengan Dedi ingat, membolos itu nggak boleh ya, Nak ya. Nanti, gimana Tadi Bayu? aku nggak ngajak bolos, cuma ngajakin ke kantin makan, Pak. Kalau sudah masuk kelas nggak boleh ya. Ayo, Mas, kembali lagi yuk. Udah masuk semua ya. Jadi, Sudah. untuk hari ini kita lanjut belajar lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa coba? Kira-kira. Hari ini kita akan belajar tentang Iya, benar. Kita hari ini akan belajar tentang teks cerpen ya. Oke, sebelumnya kemarin kita sudah belajar apa, Nak? Kemarin? Minggu yang lalu? Menyampaikan pidato persuasif. Ya, hari ini kita akan belajar tentang cerpen. Mungkin kalian ada yang pernah membaca cerpen atau sekilas-kilas melihat buku-buku kumpulan cerpen? Ada yang pernah baca? Sering, Pak. Sering ya. Aku sukanya baca novel, Pak. Novel? Itu Bayu hebat ya, udah sampai Aku novel pernah ikut juga. lomba menulis cerpen, Pak. Wih, mantep Anggun ini. Banyak ya teman-teman kegiatan berkaitan dengan membaca cerpen ataupun novel, bahkan ada yang ikut menulis cerpen juga. Hebat sekali. Baik, hari ini akan belajar cerpen. Bentar. Ya, kompetensi dasarnya adalah kalian akan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yaitu dengan tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan TIPEK dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik
dapat menyebutkan ciri-ciri cerita pendek, menjelaskan unsur-unsur pembangun cerita pendek, dan mengidentifikasi unsur pembangun cerita pendek yang dibaca dengan tepat dan bertanggung jawab. Ya, Nak ya. Itu nanti kita belajarnya tentang unsur-unsur pembangun cerita pendek. Ya, mungkin sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang unsur-unsur pembangun cerita ya. Pada saat kelas 7 kalian belajar tentang apa, Nak? Yang ada Unsur unsur-unsur cerita? Cerita imajinasi. Iya, Yang cerita tema imajinasi, itu ya, bener Pak, ya? Arufil ya. Ada cerita Tema imajinasi terus di alur kelas. gitu ya, Pak. Iya, bener Bayu. Itu adalah unsur-unsurnya, nanti kita akan belajar itu. Nah, sebelumnya coba saksikan dulu tayangan video. Bentar. Bentar, nah ya. Drakor ya, Pak? Oh, drakor. Ini bukan drakor, Nak. Sebentar. Mana ya? Tadi Bapak sudah siapkan loh. Mana, Pak? Sabar, Nak. Kok lama? Tadi udah Bapak siap. Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like Ya, in the book. Pak. Coba, Can I lift it right? baik-baik ya. Now, try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. Nah. He furrowed his brow and concentrated to bend the fork. All right, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm gonna do some magic with it. Who wants to be my volunteer? Me! Aman, come. I'm gonna place this fork into this empty bag over here. Right? Aman. I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Go. Right, very good. I can feel it. It's done. Have a look. Whoa! You see what we can achieve when we put our minds to it? You can keep it. Yeah, man. This will help you. Please copy this into your notebooks. As you can see, we are learning about tenses today. Oh no! Mr. Wan! Can you do the magic again? Please? It wasn't me, Aman. It was all you. I have magic. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him taking one step and then another and still another. And all these were infinitely better than magic. Baik. Sudah melihat videonya tadi? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Gimana perasaan kalian setelah melihat itu? Apakah ada yang memiliki pengalaman yang sama dengan anak yang ada di dalam film tadi? Aku, Pak, bekok garpu tapi pakai tang.
Begokin garpu pakai tang. Iya. Iya. Kalau aku Pak, kalau Mhm. saya bengkokin garpunya, saya pukulin di piring. Di piring, iya. Garpu kan sebenarnya kan pasangannya sendok ya, Nak ya, untuk makan ya. Jadi kalau makan itu jangan dipukulin ke piring garpunya, tapi digunakan untuk menyendok atau mengambil makanan di piring. Nanti kalau dipukul di piring nanti pecah piringnya. Baik, tadi video tadi apa namanya ada yang bisa memberitahu Bapak dan teman-teman isinya tentang apa sih, Nak? Coba yang bisa siapa? Belajar Aku, magic, Pak. Pak. Oh, Dedi. Ya, kenapa Dedi? Apa? Isinya tentang apa? Belajar sulap. Belajar sulap. Iya, bagus. Itu tentang belajar sulap. Ada lagi yang bisa menjawab? Aku, Pak. Ya, Bayu. Saya, Pak. Ini Pak, apa namanya, dalam belajar kita harus sungguh-sungguh dan konsentrasi. Iya, dalam belajar kita harus sungguh-sungguh dan konsentrasi. Bagus, Bayu. Selanjutnya, Astuti ada yang memberikan? Iya, Astuti. Saya, Pak. Astuti. Saya melihat ada murid yang tidak bisa membaca atau tidak lancar. Gurunya ngasih motivasi gitu, akhirnya dia bisa membaca, Pak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Astuti sedang berikan pendapatnya secara lengkap. Ayo Anggun, ada yang ingin ditambahkan dari pendapatnya Astuti tentang film tadi? Sudah lengkap, Pak, pendapat Astuti. Tadi saya mau menyampaikan video tadi menceritakan seorang murid dan gurunya, Pak. Iya, video tadi menceritakan tentang murid dan gurunya. Bagus, Anggun. Jadi, video tadi menampilkan tentang seorang murid yang awalnya dia kesusahan dalam membaca, kemudian dimotivasi gurunya, akhirnya si murid itu belajar dengan sungguh-sungguh dan akhirnya dia bisa membaca. Nah, itu biasanya ada nggak nih kalian ataupun teman-teman kalian yang belum bisa membaca? Sudah bisa Sudah, semua ya? Pak. Alhamdulillah. Sudah bisa, Pak. Anda SMP anak ya? Iya. Kalau ada Ayu rajin baca, Pak. ya, Ayu rajin baca itu, Pak. Ayu. Rajin baca chat. Baca status, Pak. Pak. Baca status. Baca status. Ya. Boleh membaca apa saja yang penting dengan berlatih kalian bisa membacanya bisa dengan lancar ya. Baik. Ya, Pak. Tadi video tadi itu nanti kita ada kaitannya dengan pembelajaran kita tentang cerpen. Kira-kira dari video tadi yang berkaitan dengan pembelajaran kita itu tentang apanya kira-kira tadi? Ayo, tentang unsur-unsur dalam cerpen. Ingat-ingat lagi. Moralnya ya Pak ya. Ya, ada moralnya. Apa nilai moralnya Francisca? Coba sebutkan. Percaya diri, saling menolong teman yang tidak bisa. Iya, betul. Bagus sekali. Jadi nilai moralnya itu harus percaya dengan diri sendiri dan harus saling tolong-menolong. Iya. Baik. Itu salah satu nilai moral atau salah satu unsur yang nanti kita kupas lebih dalam di dalam pembelajaran hari ini. Baik. Coba sekarang, ya, Nak? Ada kenapa, Dedi? Udah, Pak. Udah tahu. Udah tahu, iya. Jadi sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Ketuanya Bapak pilih dulu. Ketuanya kelompok 1 itu Dedi, kelompok 2 itu Anggun, dan kelompok 3 itu Ati. Mana suaranya Ati? Kok diem aja? Ngantuk, Pak. Iya, tadi katanya habis istirahat udah makan banyak. Tadi dengar-dengar si Ati udah makan 2 piring ya gorengan. Ya. Satu, Pak. Satu piring nggak bayar tempat Bu Kantin. Nggak boleh, harus bayar kalau makan itu tempat Bu Kantinnya bangkrut. Baik, kembali lagi. Yuk. Dedi, Anggun, Ati, silakan pilih anggotanya ya. Siap, Pak.
Nanti Iya, Pak. LKPD masing-masing. Ini LKPD-nya untuk kelompok Dedi, kelompok Ati, dan kelompok Anggun. Ya, silakan dibaca baik-baik soal-soal yang ada di LKPD tersebut. Ya, selesaikan LKPD itu dalam waktu 30 menit. Ya, nanti kalau ada yang kurang paham tentang isi atau tugas di dalam LKPD tersebut, boleh ditanyakan ke Bapak. Waktu pekerjaan dimulai dari sekarang. Silakan bergabung kelompok masing-masing. Ayo kawan ayo. Ayo Anggun, ayo bareng Ayo yuk. kerjakan. Ayo sini. Oh iya, berarti ya saya bareng kamu ya. Iya. Ayo kita. Ayo coba. Kelompok Dedi ada yang kurang dimengerti? Sudah Pak, selesai. Selesai. Sudah Pak, sudah selesai Pak semua. Sudah selesai juga. Kelompok Ati, ada yang ingin tanyakan nggak? Apa udah selesai semua? Belum Pak, bentar lagi Pak. Apa kesulitannya coba? Enggak, kelompoknya Ati dari tadi mainan ding Pak, nggak ngerjain. Iya Oh, Pak, iya. nggak konsentrasi nih Pak. Bayu rame Pak. Ayo bagi tugas, jangan mainan. Coba Sudah dicek. Pak. Sudah semua ya. Kelompok Dedi sudah selesai. Sudah Pak. Kelompoknya Anggun sudah selesai. Sudah Pak. Saya maju ya Pak ya ini. Oh iya, baik. Wih, inisiatif benar. Baik, Dedi silakan maju untuk presentasi kelompoknya. Ini Pak. Iya. Ada unsur instruksinya, ada tema, tokoh, setting, ada unsur eksplisitnya, ada latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai yang terkandung. Cukup Pak. Baik. Dari kelompok kami. Iya, bagus ya, tepuk tangan buat kelompoknya Dedi. Baik, ada yang ingin menanggapi dari tampilan kelompoknya Dedi untuk kelompoknya Anggun? Boleh memberikan tanggapannya kelompok Anggun? Menurut saya kelompok Dedi sudah bagus Pak. Lengkap jawabannya. Baik. Yalah, kan bagus aku semalam belajar. Semuanya harus belajar ya, Nak ya. Kelompoknya Ati, ada yang ingin memberikan tanggapan tentang Iya Pak. Kelompok Dedi udah bagus, tapi maaf ya Dedi, tulisannya kurang rapi. Iya, nggak bisa nulis aku. Ati, tulisannya kurang rapi. Jadi besok-besok berlatih lagi untuk menulis yang rapi ya, Dedi. Iya, Pak. Iya, terima kasih kelompok Dedi. Silakan duduk kembali. Baik, ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapat? Coba, Ayu, silakan. Dapat menyebutkan ciri-ciri cerita pendek, Pak. Iya, terus apa lagi? Terus dapat menjelaskan unsur pembangun cerita pendek. Sama dapat menemukan unsur intrinsik yang ada di dalam cerita pendek. Iya, betul sekali Ayu. Jadi hari ini kita bisa menyimpulkan tentang kalian bisa menemukan ciri, kemudian menjelaskan unsur dan menganalisis unsur di dalam cerita pendek yang sudah kalian pilih dan sudah kalian baca. Baik, selanjutnya dari pembelajaran ini bagaimana perasaan kalian? Coba Evita, perasaan Evita setelah pembelajaran ini seperti apa? Iya, Evita. Halo. Nah, Buat hayali apa pacarnya, Pak? Pembelajarannya sangat menyenangkan, Pak. Jadi saya jadi ingin membaca kumpulan cerpen di perpustakaan sekolah, Pak. Iya, bagus. Keren. Jadi keren ya, biar tambah bisa lancar membaca, terus bisa lebih mendalami unsur-unsur dalam cerpen, ya. Baik. Jadi tadi sudah disimpulkan ya bahwa itu cerpen itu seperti itu, dan ini ternyata tadi semuanya memilih tentang cerpen hadiah terakhir untuk ibu, ya. Jadi tadi
ciri-ciri cerpen itu apa sih? Tadi di sini ciri-cirinya nih. Ada yang pertama tentang terdiri. Apa itu tadi ciri-cirinya? Terdiri kurang dari 10.000 kata, Pak. Kali duduk. Bersifat fiktif, Pak. Benar. Satu alur saja, Pak. Hanya satu alur. Dan masih, iya benar ya. Itu ciri-ciri cerita pendeknya. Kemudian unsur-unsur cerpennya ternyata ada berapa? Ada dua, Pak. Intrinsik dan ekstrinsik. Iya, intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu intrinsik? Unsur dari dalam cerpen, Pak. Ya, unsur dari dalam cerpen. Ada apa saja coba? Ada tema, alur, amanah, sudut pandang, gaya bahasa. Kemudian unsur ekstrinsiknya ada apa saja? Nilai-nilai, latar belakang, sosial. Sekali, itu unsur-unsurnya ya. Baik, tadi ternyata yang dianalisis cerpennya sama semua ya, tentang hadiah terakhir untuk ibu. Ini jawabannya yang benarnya ya. Unsur intrinsiknya ada tema tentang kasih sayang seorang anak kepada ibunya, amanatnya, latarnya sampai dengan unsur ekstrinsiknya ya. Baik, tadi yang tampil 3 kelompok ya. Jadi yang 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama tadi sudah mampu menyebutkan ciri-ciri cerpen, kemudian menjelaskan unsur pembangun cerpen dan mengidentifikasi unsur pembangun cerpen yang dibaca sudah lengkap dan benar. Untuk kelompok 2 sudah mampu menyebutkan ciri-ciri cerpen, menjelaskan unsur pembangun cerpen dan unsur mengidentifikasi pembangun cerpen yang dibaca itu dengan baik dan benar. Tapi pada bagian menyebutkan ciri cerpen masih perlu membaca sumber lagi. Nah, karena apa? Karena belum lengkap menyebutkan ciri-cirinya. Itu untuk kelompok 2 ya. Sedangkan kelompok 3 sudah mampu menyebutkan ciri-ciri cerpen, menjelaskan unsur pembangun cerpen dan mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Ya. Jadi itulah tadi sudah kalian tampilkan ya. Jadi kalian sudah bisa semuanya untuk menampilkan, untuk menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen ya. Baik. Selanjutnya kita pulang. Iya, sebelum pulang besok dibaca-baca terlebih dahulu tentang materi menyimpulkan unsur pembangun cerpen ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menyimpulkan unsur pembangun cerpen ya. Dibaca buku literaturnya, dicari tentang cerpen-cerpen dan cara menyimpulkannya dengan baik ya. Itu baik. Ya, Pak. Selanjutnya ya, Doa pulang, Pak, doa pulang. Baik. Selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan hari ini coba pimpin doa. Gantian, jangan Anggun. Coba Dedi pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dedi. Ingat, nanti sudah pulang, langsung pulang ke rumah masing-masing. Jangan langsung main, ya. Ganti pakaian, istirahat dulu, nanti mengerjakan tugas, baru setelah mengerjakan baru pulang dan main. Ya. Nanti jalan, salam untuk kedua orang tua kalian. Terima kasih, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.